Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-mutahhirin. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. فضيلة المحترم والإمام Ustaz yang kami sayangi Haji Muhammad Nasir, yang kami muliakan Tuan Bilal, Tuan Mahrusi, Setiausaha dan seluruh barisan EJK Masjid Al-Mujahidin, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling sesuai kita ucapkan di malam yang mulia ini, di penghujung bulan Rabiul ataupun bulan Jumadil Awal ini, dan insyaallah kita akan berubah besok malam untuk memasuki bulan Jumadil Akhir yang berikutnya disambung dan masuk kepada bulan Rajab yang kita tunggu-tunggu. Di malam yang indah ini kita dapat beriktikaf, bersilaturahim dan melangkahkan kaki ke rumah Allah yang cukup mulia ini dengan harapan yang besar. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan malam ini, walaupun kita tak pasti sama ada besok malam dijemput lagi oleh Allah atau tidak, dengan harapan, penuh harapan kepada Allah, mudah-mudahan segalanya diterima oleh Allah dan menjadi asbab untuk dimudahkan berurusan dengannya nanti di alam barzakh ataupun di padang mahsyar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal majlis yang mulia ini saya suka sekali kita berdoa bersama. Mudah-mudahan yang tak sehat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalunya saya akan yakin itu, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan respon yang baik, sedangkan hamba-hambanya ini adalah hamba yang betul-betul ingin berzikir, bermunajat kepadanya, apatah lagi dalam majlis ilmu yang indah ini yang diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah. Untuk itu sekali lagi kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan yang diuji dengan ujian bermacam ragam ujian, terutamanya penyakitnya dialihkan ataupun dihilangkan oleh Allah, begitu juga anak cucunya. Berikutnya kita berdoa sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan tatkala tuan-tuan dengan saya dibungkus dengan kain kafan, akan ada zuriat atau keturunan yang mendoakan sepanjang kita berada di alam barzakh, dan kita harapkan anak cucu kita menjadi anak yang taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebarangkalian sepanjang hari ini saya dengan tuan-tuan lupa untuk mendoakan kedua ibu bapa, sama ada masih wujud ataupun sudah meninggal dunia.
kita doakan kedua insan yang istimewa ini, kalau memangnya masih hidup, dibagi kehidupan yang terbaik, dan kalau memangnya kedua ibu bapa tertuan sudah berada di alam barzakh, dimuliakan oleh Allah dan kuburannya menjadi sebagian taman-taman syurga Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita dengar ayat yang saya baca tadi, tentu ayat ini berada dalam surah At-Taubah, dan kita dilarang untuk membaca basmalah, dan satu-satunya surah di mana dalam naskah Utsmani yang tidak dicatat Bismillah adalah surah At-Taubah ini. Alasan yang paling tepat kenapa tidak boleh, bahkan sebagian mengharamkannya membaca basmalah, sama ada di awal surah At-Taubah atau hari ini kita baca 2 muka surah, besok akan sambung muka surah berikutnya. Kenapa tetap tidak boleh membaca basmalah? Kita semua perlu untuk mengkajinya, dan kita tahu tidak ada jawaban yang paling tepat melainkan jawaban yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan kita maklum bahwa Nabi menyebutkan kehebatan Sayyidina Ali, bahwa ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Saya adalah bandar ilmu, saya adalah bandar wahyu, saya adalah Al-Quran. Seakan-akan macam itu. Artinya sebab Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kenyataannya apabila Aisyah bertanya tentang akhlak Nabi, Aisyah menjawabnya, dia adalah khuluqul Quran. Dia adalah bandar segala-galanya. Dia adalah Rasul Ali, dialah penyelamat. Dialah yang akan membawa insan ke jalan yang benar. Dialah yang memerangi semua bentuk kemusyrikan, dan dialah Rasul yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Tetapi apabila disebut ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha, Ali adalah pintunya, seakan-akan dari mana akan masuknya ilmu ke bandar itu tanpa pintu. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan kita tahu dalam beberapa ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, awal apabila wahyu diturunkan, dia tidak ada nuqtah, dia tidak ada baris, dia tidak ada tanda-tanda waqaf. Lalu siapa yang menggerakkannya? Sebab apabila malaikat Jibril menyampaikan Iqra kepada Nabi, dia hanya membaca saja. Malaikat Jibril tidak menyebutkan ini huruf hamzah atau huruf alif, dia adalah qaf, ada nuqtah 2, ini ar-ra, sama sekali tidak. Tetapi hadirin, tercetuslah ilmu yang diawali oleh seorang insan yang paling pakar dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu Sayyidina Ali dan Abu Aswad Al-Juhani. Sehingga demikian kita kenal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga qaf berbeda dengan kaf. Kemudian ra berbeda dengan za, jim berbeda dengan ha. Siapa orang pertama kali yang meletakkan itu semua, yang bagi maklumat supaya senang untuk dibaca untuk umat akan datang, tiada lain adalah Sayyidina Ali dan Abu Aswad Al-Juhani. Itulah hebatnya Sayyidina Ali. Oke, Sayyidina Ali ditanya apabila berkaitan dengan surah Al-Baqarah ini atau surah Taubah, kenapa dalam surah-surah yang lain mesti ditulis basmalah dan surah Taubah tidak, malah dilatih langsung? Sehingga jawaban yang paling indah sekali, bahwa yang namanya basmalah adalah untuk rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surah Taubah berkaitan dengan azab, azab kepada orang-orang musyrik. Jadi tidak layak diawali dengan basmalah, dan basmalah hanya kepada perkara-perkara yang baik saja, dan azab adalah bukan sesuatu yang baik. Itu jawaban yang pasti daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Oke, di antara ayat itu, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Selalu kita dengar dan kita nampak kalimat inna atau anna. Contoh, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dalam ilmu tajwid
kita baca wajibul unna. Tetapi dalam ilmu qawaid, inna dan anna dia ada tugas. Mana-mana ada kalimat atau kalimat isi berada selepas inna atau anna, dia mesti baris atas. Innallaha, tidak boleh innallahu atau innallahi. Sama dengan kalimat anna, dia punya tugas sama dengan inna. Contoh, wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Mesti kalimat yang jatuh selepas inna atau anna dia baris atas. Itu untuk inna dan anna. Tugas dia tansibul isma wa tarfa'ul khabar, istilah dia. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Dia khabar kepada inna. Tetapi di sana ada kalimat inna. Dia berbeza. Ada inna, ada inna. Kalau inna dan anna litaukid, untuk menguatkan hujjah itu. Tetapi kalau inna, dia adatul hasr. Adatul hasr maknanya satu alat di mana dengan kalimat ini dia terbatas. Hanya orang-orang tertentu saja boleh masuk. Sehingga dikatakan orang boleh beriktikaf asalkan tempat iktikaf itu di masjid atau surau yang sudah ada izin. Itu namanya terbatas. Orang tidak boleh iktikaf di office atau di bangunan-bangunan lain sebab hanya tempat tertentu saja. Itu namanya inna. Dalam ayat ini, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Kata Allah, hanya saja orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang sanggup meraihkan, mengimarahkan rumah Allah adalah orang-orang tertentu saja. Ini menandakan kemuliaan. Tidak ada tempat yang paling mulia melainkan rumah Allah. Tidak ada batang tubuh yang paling mulia melainkan tubuh itu berada di rumah Allah. Tidak ada doa yang paling mudah diterima oleh Allah melainkan doa itu daripada rumah Allah. Tidak ada tempat yang menyejukkan, yang menenangkan, di mana tempat orang ibadah yang paling mulia adalah hanya rumah Allah. Dan kita tahu bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Kalau dari konteks tafsir, rupanya tujuan Allah mencipta bumi dan isinya adalah hanya satu saja, supaya manusia sujud dan ibadah kepada Allah, bukan yang lain. Dan di antara tempat sujud yang paling mulia dan pertama kali dicipta oleh Allah yaitu Makkatul Mukarramah. Sekali lagi hadirin, betapa mulianya orang-orang yang meramaikan, yang mengimarahkan, sebab dia adalah syiar agama Allah. Dan dalam konteks ayat lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar agama Allah, dia menandakan adalah orang-orang yang bertakwa. Kita tengok ayat ini. Man amana billah, betapa rapatnya orang-orang yang rajin ke masjid dengan keimanan. Seakan-akan mustahil orang itu beriman kepada Allah tanpa sayang kepada masjid. Mustahil. Sehingga tempat Abu Bakar adalah di masjid, tempat Sayyidina Umar dia adalah di masjid, tempat Sayyidina Utsman adalah di masjid. Rasulullah tak muslim, sehingga Nabi tidak pernah sembahyang jemaah melainkan di masjid. Sebut saja Sayyidina Ali, tempatnya adalah di masjid. Imam Abu Hanifah, tempatnya adalah di masjid. Imam Malik, tempatnya adalah masjid. Imam Syafi'i, tempatnya adalah masjid. Imam Ahmad, tempatnya adalah di masjid. Hadirin, terlalu rapat antara kekuatan iman dan keilmuan dan orang-orang saleh dengan apa dia? Dengan masjid. Itu adalah jelas. Tidak ada orang yang rajin atau yang mengimarahkan atau yang mewakafkan dirinya ke rumah Allah yang tidak dimuliakan oleh Allah. Bagaimana hebatnya ilmu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala.
Bagaimana hebatnya ilmu yang Allah bagi kepada Imam Malik, bagaimana hebatnya ilmu yang Allah bagi kepada Imam Syafi'i dan Ahmad, semuanya tidak pernah lepas daripada zon masjid. Bahkan kenyataan panjang dalam konteks hadis yang biasa kita dengar, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Biasa hadis ini. Tidakkah nantinya setiap insan akan berhadapan dengan sesuatu kehidupan yang paling sukar di padang mahsyar? Yauma la dhilla illa dhilluh. Dari panasnya padang mahsyar, manusia dalam keadaan kehausan dan ketakutan. Dan dalam ilmu-ilmu yang membahasnya itu dalam konteks hadis dan ilmu tasawuf jelas itu. Ada manusia yang tidak mampu berjalan tapi dipaksa berjalan. Bahkan Al-Quran menggambarkan ada manusia apabila digiring kepada mahsyar menggunakan pakai mukanya. Ada sebagian yang bentuk muka dan wajahnya berubah total menjadi anjing, seekor anjing bentuk mukanya. Ada sebagian macam khinzir dari hinanya muka itu. Bayangkan, sepatutnya kaki yang melangkah tapi ada mukanya azab daripada Allah menuju ke mana? Kepada mahsyar. Lalu hadirin, apabila disebutkan pada mahsyar dan Al-Quran mengungkapkan dengan jelas, tidakkah di antara orang yang akan selamat di pada mahsyar rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya sentiasa sayang dengan masjid. Jadinya insya Allah sesuatu kemuliaan bagi pihak-pihak tertentu, pihak nazir ataupun EJG ataupun sesiapa yang terlibat bilannya imamnya, yang mereka betul-betul sayang, nilai yang cukup besar. Inna ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Ukuran orang beriman atau tidak dalam konteks ayat ini sangat-sangat rapat dengan masjid. Dan biasa contoh dengan saya, apabila kita tawaf, tidakkah apabila lurus daripada Hijr Ismail, di situ ada doa, Allahumma adhillani tahta arsyika ya Allah, yawma la dhilla illa dhillu. Doa khas, Allahumma adhillani tahta arsyika ya Allah, berilah kami naungan di bawah arasy-Mu ya Allah, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari yang tiada naungan payung selain payung itu datangnya dari wasqini bima'i haudika ya Allah, berilah kami minum dengan telaga Kausar-Mu ya Allah, yauma takunul yaum az-zama, tatkala nantinya akan ada satu hari di mana kebanyakan manusia dalam keadaan kehausan. Hadirin, rupanya di antara cara penyelamat tatkala mereka berada di padang mahsyar yang cukup dahsyat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang lelaki atau perempuan, walaupun tidak disebutkan dalam konteks hadis, kesimpulannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, betapa rapatnya antara orang yang selalu berada di masjid dengan keyakinan adanya hari akhirat. Dan ini termasuk dalam rukun iman. Mustahil mereka yakin betul-betul akan adanya azab akhirat, akan adanya nikmat di dalam kubur, bagaimana perjalanannya di padang mahsyar, bagaimana di atas titik siratal mustaqim, bagaimana di yaumil mizan, tanpa melalui zon masjid. Hadirin, ini adalah kenyataan dalam konteks ayat. Dan tidak ada orang yang derhaka kepada Allah yang dimana mereka suka dengan masjid. Mustahil. Ketergantungan ini sangat cukup rapat, sehingga dalam ayat ini wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sekali lagi, kalimat sujud, kalimat sembahyang yang menjadi tiang agama mesti diawali daripada masjid.
Dan kaidah filosofisnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima arahan sembahyang ini, tidakkah perjalanannya dari masjid ke masjid? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Kenapa agaknya perjalanan panjang yang hanya satu-satu Rasul yang dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha diawali dari masjid ke masjid, sedangkan bumi Allah itu sangat luas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya katakan ayat ini sangat-sangat kritikal dari sudut pemahaman. Betapa beruntungnya orang-orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan rumah Allah yang mulia ini. Walam yakhsha illallah, walam yakhsha illallah. Seakan-akan mustahil orang itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Mustahil dia betul-betul takut dan taat dengan Allah tanpa melalui zona masjid. Walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kenyataan Allah, kebarangkalian mudah-mudahan mereka yang bersifat taat sayang dengan rumah Allah nantinya akan menjadi insan yang mendapat petunjuk daripada saya, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok di antara sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masjid ini, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kita tengok bagaimana perjalanannya. Ada dua insan. Pertama Abu Ubaidah al-Jarrah, yang kedua Ubay bin Ka'ab. Total tempat kedua insan ini mendapat kemuliaan tertinggi di hadapan Allah sebab dia adalah beriman, jihad, kekuatannya duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kalau sekarang kita mendengar nama Abu Ubaidah di Hamas itu, sebenarnya mentornya adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Oke, kita tengok siapa Abu Ubaidah al-Jarrah dan Ubay bin Ka'ab dan bagaimana perjalanan hidupnya. Masyhur dalam hadis dikatakan bahwa Abu Ubaidah al-Jarrah pertama disebutkan bahwa beliau adalah insan yang awal memeluk Islam, dan beliau dikatakan apabila Rasulullah SAW meninggal, tidakkah para sahabat sibuk memilih siapa yang akan mengganti Rasulullah selepas beliau meninggal dunia? Dan sahabat pergi ke mana? Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, kalau tuan-tuan biasa pergi umrah, dia tak jauh daripada pintu 328 atau 329. Satu kawasan yang sampai sekarang dibezakan dengan kawasan lain. Kawasan itu di dalamnya tentu ada pagar dan ada buah kurma dan sebagainya. Walaupun 1 bulan yang lepas semuanya sudah dirobohkan, tidak ada lagi. Tinggal hanya dia adalah ya pagar biasa saja. Tidakkah sahabat begitu sibuk sekali? Yang kata orang Muhajirin yang paling layak pengganti Nabi adalah orang Muhajirin. Yang kata orang Ansar yang paling layak pengganti Nabi adalah orang Ansar. Terjadilah musyawarah yang begitu panjang sekali. Dan jasad Rasulullah masih berada di bilik Aisyah. Kabar kalian kalau sekarang dia agak jauh, tetapi dulu lagi jauh sebab gunung garam. Dan kita tahu yang menguruskan jasad Nabi adalah Ahlul Bait, termasuk Sayyidina Ali. Tetapi sahabat memilih siapa yang paling layak. Contoh tahu di antara pilihan yang diutamakan yang namanya naik ke atas, dia adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Tetapi beliau memiliki sifat yang cukup hebat sekali, yaitu sifat tawadhu. Apabila orang-orang sepakat untuk memilih insan yang paling
dia adalah orang pertama yang berhijrah ke Habsyah. Siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah. Apabila keadaan bandar Mekah terlalu hitam pekat, nasib Bilal, nasib yang terjadi kepada keluarga Ammar bin Yasir begitu dahsyat sekali. Bagaimana penyiksaan kepada Sumayyah dan keluarganya? Tidakkah Nabi mengerahkan beberapa sahabat supaya hijrah ke Habsyah? Di antara orang pertama adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Apabila beliau ditunjuk untuk dilantik sebagai khalifah, apa yang terjadi dengan sikap yang begitu tegas tapi tawadhu? Wa khataba fihi qailan, dengan sifat tawadhunya beliau bangun, sebab atas kapasiti sebagai hamba Allah yang rendah diri. Apa beliau kata? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang Ansar, wahai orang Muhajirin, inni muslimun min Quraisy. Saya adalah seorang Islam daripada keturunan Bani Quraisy. Dan keturunan Quraisy ada keturunan yang sangat mulia sekali. Dan kamu tahu, saya adalah dari bangsa orang Quraisy. وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ يُفَضِّلُنِي بِالتَّقْوَى إِلَّا وَجَدْتُ أَنِّي فِي هَذِهِ. Tiada daripada kamu, orang Ansar dan orang Muhajirin, sama ada yang berkulit agak kehitam-hitaman ataupun yang kulit kemirang-mirangan. Saya tahu kamu memilih saya sebab kamu tahu siapa saya. Kesimpulannya, walaupun dia tidak terlalu memuji dirinya, memang layak untuk dilantik sebagai khalifah sebab terlalu hebatnya. Tetapi rasa-rasanya saya adalah bukan orang yang terbaik dari kalangan kamu. Ini menandakan betapa tawadhunya yang namanya Abu Ubaidah al-Jarrah. Walau apapun, apabila Sayyidina Umar dilantik sebagai khalifah dan panglima perang Islam sebelumnya adalah Khalid al-Walid, tidakkah Sayyidina Utsman memilih Abu Ubaidah al-Jarrah sebagai panglima perang yang dikirim ke Syam? Syam ini adalah Palestina, dia adalah Syam. Jordan dia adalah Syam. Syria dia adalah Syam. Lubnan dia adalah Syam. Bumi yang sangat-sangat hebat sekali. Itu adalah Syam. Pemimpin yang dilantik sebagai panglima perang nomor 1 adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Tiba-tiba Sayyidina Umar ingin melihat saudaranya ini, sebab kecakapannya, kehebatannya dalam memimpin peperangan, keberaniannya, hafizul Quran, ketakwaannya. Sayyidina Umar pergi ke Syam. Apa yang terjadi hadirin? Sesampainya Sayyidina Umar sampai ke Syam, sa'ala an akhi. Tiba-tiba Sayyidina Umar bertanya tentang saudaranya. Sahabat-sahabat itu tidak paham siapa yang dimaksudkan saudaranya yang ingin Sayyidina Umar berjumpa orang pertama kali nak jumpa dengan dia. Faqalu, ya Amirul Mukminin, man? Siapa yang dimaksudkan dengan saudara engkau yang Amirul Mukminin? Qala Abu Ubaidah al-Jarrah. So, apabila berjumpa dengan Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabahu ila dari. Kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah dia peluk Sayyidina Umar, dia ambil tangannya, kemudian dia mempersilahkan supaya datang ke rumahnya, di mana tempat tinggal Abu Ubaidah al-Jarrah. Sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar sangat kagum dan terkejut apabila masuk kepada pemimpin agung yang sangat-sangat hebat ini. Apa yang terjadi? Falam yajid fiha min al-athar syai'an. Nampaknya Abu Ubaidah al-Jarrah yang begitu hebat sekali, rumahnya adalah sangat-sangat kecil dan kosong, tidak ada sedikit pun alat di rumahnya, melainkan hanya pedangnya saja. Kenapa beliau memilih jalan fakir?
Kenapa beliau memilih jalan yang paling sederhana? Walaupun beliau ada di antara sahabat 4 atau 3 sahabat yang paling mendapat amanah daripada Nabi. Nabi ada 3 orang sahabat yang paling mendapat kepercayaan daripada Nabi. Tentu pertama dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi menyebutkan wa fil jannah, dia adalah di syurga. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Yang ketiga siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tetapi kezuhudannya, kefakirannya adalah sangat-sangat luar biasa. Kenapa memilih jalan yang sangat-sangat fakir itu sendiri? Kalaupun dia ada kuasa mutlak yang paling besar sebagai panglima, rupanya beliau mendengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yajma'u Allah azza wa jalla lin-nas lil-hisab. Tidakkah nantinya tuan-tuan, ya saya, semua manusia, tidakkah nantinya akan dihisab oleh Allah dan Allah akan kumpulkan nantinya di padang mahsyar. Kemudian barisan orang Yahudi bersama orang Yahudi, saf-saf orang Kristen dia akan bersama saf orang Kristen. Dia tidak akan pernah bercampur dengan saf orang lain. Al-munafiqun, orang-orang munafik, ada kumpulan orang munafik. Al-muslimun, ada kumpulan orang muslim. Hadirin, al-awliya, ada kumpulan orang-orang kaya. Dia berbeza-beza. Tapi di antaranya al-fuqara, ada barisan nanti di padang mahsyar khas untuk orang-orang fakir. Apabila sampai masanya dipanggil oleh Allah, fayaji'u fuqara'ul mu'minin yazuffuna kama tazufful hamaim fayuqalu lahum kuffu lil hisab. Wahai orang-orang fuqara, kuffu, hendaklah kamu bangun untuk dihisab. Fayaqulun, orang-orang fakir yang muslim, yang baik, termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Ubay bin Ka'ab, dia dipanggil oleh Allah untuk dihisab. Fayaqulun ma kana lana syai'un nuhasibu alaihi. Ya Allah, kenapa orang macam kami akan dihisab, sedangkan orang macam kami kosong, tak ada harta benda dan engkau lebih mengetahui? Termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah, termasuk Ubay bin Ka'ab. Fayaqulullah, kemudian Allah menjawab, sadaqa ibadi, sadaqa ibadi, sadaqa ibadi. Wahai malaikat-malaikatku, betul apa yang disebutkan oleh orang-orang fuqara ini. Mereka tidak perlu dihisab sebagaimana engkau malaikat menghisab hamba-hamba Allah yang lain, yang mereka lebih memiliki harta benda daripada fuqara ini. Fayadkhuluna al-jannata qabla an-nas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, insan kumpulan pertama kali yang akan mudah masuk ke surga Allah adalah kumpulan fuqara ini, yang di dalamnya termasuk siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Rupanya ini mentor yang sekarang menjadi buanan seluruh manusia di dunia, yang namanya adalah Abu Ubaidah. Yang ini sebenarnya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hadirin, sekali lagi, tempat Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah masjid. Betapa hebatnya ayat yang dalam surat Taubah tadi. Tempat Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia adalah masjid, menjadi insan teragung, menjadi insan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi insan di antara 3 sahabat yang mendapat anugerah terbesar daripada Nabi. Di antaranya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sekali lagi, di mana tempat duduknya, tempat merenungnya, tempat ibadahnya, tidak ada lain melainkan apa dia? Dia adalah masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Itu satu. Yang kedua, ada nama seorang sahabat
yaitu Abu Ubay bin Ka'ab. Ini adalah masyhur. Beliau adalah insan pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah penulis wahyu. Itu siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Dan pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ubay ta'al Ubay ta'al sini. Inna Allah amarani an aqra' 'alaika al-Qur'an. Apa kata Nabi? Baru saja malaikat Jibril datang berjumpa saya, memerintahkan saya supaya saya memperdengarkan bacaan Al-Quran kepadamu. Bayangkan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada Ubay bahwa saya oleh Allah diarahkan supaya memperdengarkan ayat, supaya dibacakan kepada engkau wahai Ubay. Qala, dijawab oleh Ubay, Allahu sammani lak ya Rasulullah. Betulkah Allah menyebut nama saya? Bayangkan, nama insan disebut oleh Allah sebab kemuliaannya. Sammani lak, adakah betul Allah menyebut nama saya wahai Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi, na'am ya. Qala, wa dzikrtu 'inda rabbil 'alamin. Betul, Nabi membacakan ayat Al-Quran kepada Ubay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Dari ayat ini, ulama berpandangan bahwa basmalah tidak termasuk sebagian daripada surah Al-Fatihah. Dan ini adalah awalnya. Sehingga tuan-tuan, kalau sembahyang di Mekah atau Madinah atau di Al-Aqsa, tak dengar langsung imam membaca basmalah. Itu satu hujjah yang digunakan oleh sebagian mazhab, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad sekali. Walaupun ada pandangan baca tapi tak kuat, tak dikuatkan. Tapi awalnya yang dibuat memang dia tidak termasuk. Ikut ayat yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak dari basmalah. Walaupun saya tuan-tuan barangkali ya kita baca basmalah seperti ini macam itu. Kemudian yang keduanya ada juga hadis, apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidakkah surah Al-Fatihah saya bagi kata Allah antara saya dengan hambaku. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani abdi, dijawab oleh Allah, hambaku memuji aku. Dari ayat ini kita boleh tahu bahwa Nabi tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi daripada apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jelas ini. Cumanya ya saya dengan tuan-tuan dan Imam Syafi'i, dia kena baca itu saja. Kemudian qala na'am fadharafat 'aina. Betul, Nabi baca surah Al-Fatihah yang diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan mengalirlah air mata yang keluar daripada mata Ubay bin Ka'ab sebab dimuliakan oleh Rasulullah dan Allah. Sekali lagi, macam mana cara hidupnya? Kita boleh tahu dalam satu kes yang sangat besar yang terjadi di Madinah Al-Munawwarah. Siapa Ubay bin Ka'ab? Siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah? Hadirin yang dirahmati Allah, qalu hada sayyidul muslimin Ubay bin Ka'ab. Sayyidul muslimin fi Makkah wal Madinah, pemimpin orang Islam di Makkah dan Madinah yang paling pakar tentang wahyu adalah Ubay bin Ka'ab. Tengok, fatabtu, apabila saya datang daripada jauh masuk ke Masjid Al-Madinah, melihat sosok tubuh yang mengajak orang lain Ubay bin Ka'ab dengan bajunya yang tidak seberapa, saya ingin tahu bagaimana cara hidupnya. Fatabtu hatta ata manzilahu, saya ekori dari belakang, saya ikut Ubay bin Ka'ab sampai masuk ke rumahnya, dan saya tahu ini adalah rumahnya.
Contoh, inilah gambaran rumah Ubay bin Ka'ab. Fa'idan huwa rasul manzil rasul hayat, fa'idan huwa rajulun zahid muqadimun yushrihu amrahu ba'dahu ba'dan. Ternyata sama cara hidup yang dipilih oleh Ubay bin Ka'ab sama dengan Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia memilih jalan fakir miskin. Rumahnya adalah kosong sekosong-kosongnya, tak ada benda langsung di bawah. Tentu dia hanya padang pasir yang tidak ada bentuknya, jauh sekali daripada tayan kaki dan sebagainya. Dia memilih hidup rasul manzili rasul hayat, sekecil-kecil rumah tempat tinggalnya, seburuk-buruk rumah hanya cukup untuk berbaring. Inilah pemahaman salafus salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kehadirat Allah dalam konteks kehidupan. Alhamdulillah, segalanya adalah lengkap. Tetapi kalau ada kemampuan dari sudut keimanan, kekuatan, kepercayaan kepada Allah dan Rasul, kekuatan dalamnya, inilah cara hidup yang dipilih oleh Abu Ubaidah al-Jarrah dan Ubay bin Ka'ab. Sekali lagi, tempat Abu Ubaidah al-Jarrah dan Ubay bin Ka'ab adalah masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bukan hanya itu, rajulun zahid muqati'un yushbi amru ba'dan. Sehingga sekarang kalau tuan-tuan barangkali ya ziarah Mekah ataupun ya ke Mekah, sekarang tidak akan ada satu tempat namanya Maqradul Wahyi. Arab Saudi dia mencipta satu tempat di lereng bukit Jabal An-Nur. Kita tahu wahyu pertama kali adalah di Jabal An-Nur atau Gua Khir. Di lereng bukit itu sekarang ada tempat pelancongan, nama dia Maqradul Wahyi. Maqradul Wahyi, tempat pameran wahyu, sangat-sangat luar biasa. Itu baru tau, sangat-sangat cantik. Cantiknya macam mana? Bagaimana Rasulullah menerima wahyu, bagaimana tempat Nabi. Naiknya Nabi ke bukit yang paling tinggi di sebelahnya saja, dari lorong macam mana, langkahnya macam mana. Sekarang sudah ada masjidnya, ada gerai-gerainya, sangat-sangat hebat untuk lebih memahami betapa hebatnya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Dan insan pertama yang ditunjuk sekali lagi menulis wahyu adalah Ubay bin Ka'ab. Terima kasih hadirin yang dirahmati Allah. Ini adalah dua tokoh insan yang hebat. Kehebatannya kedua insan ini bukan dapat diukur dengan sesuatu duniawi, tetapi dari sudut kesulitan dan keilmuannya, dan hidupnya adalah sangat-sangat miskin, tetapi berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.